Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudu samawati wal ard wa kanallahu aliman hakim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Pakak TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini, yaitu episode yang ke-17, kita akan mengkaji yaitu berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita kelak nanti mendapat syafaat dari beliaunya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Pakak TV yang tidak Allah Subhanahu wa taala, dalam surat As-Saff Allah memanggil kita orang-orang beriman menawarkan sebuah perniagaan bisnis ya kepada orang beriman yang pastinya bisnis itu akan menguntungkan kita. Apa bisnis dengan Allah itu? Yang pertama, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasul, dan untuk berjihad, berjuang dengan diri kita dan harta kita. Kalau kita tahu dan kita telah mengaku menjadi seorang pribadi muslim dan kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membeli orang-orang beriman itu dengan tawaran gajinya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah membeli kita orang beriman itu untuk istiqomah, untuk berjihad sungguh-sungguh membawa agama ini, mengamalkan agama ini, membumikan Al-Quran, membawa wahyu ini sebagai pedoman hidup, untuk berjuang dengan diri kita, dengan harta kita, dan semua kekuatan ini ya, semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita di dunia ini memang profesinya macam-macam. Ada yang sebagai pedagang, ada pendidik ya, atau pengajar, dan masih banyak profesi lain. Namanya sebuah perdagangan itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Namanya orang berdagang itu yang dicari adalah untungnya. Oleh karena itu, di antara semua perdagangan, di antara semua profesi yang ada di dunia ini ya, yang macam-macam itu, dari sektor pertanian ya sampai teknologi ya kan, profesi yang saat ini macam-macam, ada YouTuber ya, atau istilah-istilah baru yang saat ini di kalangan milenial. Tapi apapun itu ya kan, akan menjadi sesuatu keuntungan yang besar bagi kita kalau semua itu dilandaskan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak, aku ini sebagai seorang yang ahli digital marketing. Aku adalah orang yang ahli di dalam IT ya, teknologi. Apakah bisa masuk berbisnis dengan Allah? Bisa ya. Kameramen ya, ahli digital, orang ahli IT ya, atau profesi yang lain, semua itu akan bisa kalau semua itu dalam rangka untuk membesarkan nama Allah, untuk menyiarkan agama Allah, menyampaikan maslahat ayat-ayat Allah. Bagaimana Al-Quran ini ya kan diaplikasi dalam kehidupan, menerangkan tentang wahyu, bagaimana membuat
masyarakat ini paham, semakin yakin dengan wahyu, kemudian bisa mengamalkan dalam hal misalkan pertanian, dalam hal misalkan tentang teknologi, dalam hal mungkin pendidikan, dalam urusan gizi makanan, ya, bagaimana masyarakat teredukasi menjadi masyarakat yang syar'i, ya, secara totalitas, kan begitu, makanannya makanan suci, halal, thayyib, syar'i, sehingga menjadi generasi masyarakat yang sehat, negaranya kuat. Karena apa? Semua itu apa? Sudah diterangkan di dalam ajaran Islam. Di Qur'annya ada, di hadisnya ada. Nah, tinggal bagaimana kita sehari-hari ini, ya kan, sudah mengamalkan enggak produk-produk yang standar syar'i. Ya, ini peranan daripada edukasi, peranan media luar biasa. Sehingga bagaimana segala profesi yang melekat di budak kita, ya, yang saat ini, itu bisa menjadi sebuah nilai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan jihad, ya, kita perjuangkan, ya, sehingga akan bernilai bahwa kita adalah di antara tentara-tentara Allah dalam segala proses dan aspeknya masing-masing. Yang menjadi petani, dia berjihad sungguh-sungguh bagaimana menghasilkan makanan, ya, hasil yang thayyib, yang benar, yang tidak merusak lingkungan dan menghasilkan produktivitas yang sehat. Seorang guru bagaimana dia bisa mentransformasi, menyampaikan karakter, ya, membangun karakter budi masyarakatnya, anak didiknya menjadi orang-orang yang bagus dengan SDM yang beriman, bertakwa dan berkemajuan. Maka guru ini adalah guru-guru yang mujahid. Dia adalah orang-orang yang istiqomah dengan transaksi perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia adalah seorang insinyur atau peneliti, riset-risetnya adalah riset-riset yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia, dan dia mengkaji dari kitab-kitab referensi ulama-ulama sebelumnya, dan dia kembangkan terus sehingga manusianya terlindungi dari kerusakan alam. Karena keserakahan manusia ingin mengambil semua ini sebesar-besarnya tanpa melihat apa dampak atau efek ketertimbangan itu. Maka di sini untuk berbisnis dengan Allah itu penting. Jangan sampai kita hanya memburu rupiah segera banyak masuk kita, tapi kita tidak bertanya Allah ridha apa tidak. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua stakeholder, semua pengambil kebijakan, seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya, kita dengan profesi yang macam-macam itu kita kolaborasi bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang kita miliki, ya kan, dari wahyu, dari Al-Quran, dari para kiai, para ustadz, ulama kita, dan kita kembangkan sehingga nilai kemaslahatan untuk diri kita, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan bahkan peradaban dunia, sehingga semua bisa merasakan tentang kemakmuran, kesejahteraan secara seimbang dalam rangka mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, pemirsa Pakat TV, berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala ini konteksnya sangat luas, tapi intinya adalah untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita, ya kan? Ini harus selalu istiqomahkan. Insya Allah kita termasuk orang-orang beruntung. Mulai kita yang belajar mengaji, yang anak-anak atau para pemuda yang belajar, ya, lagi menempuh pendidikan, yang gurunya, yang pembina, ya kan, mulai madrasah diniyah sampai pondok pesantren, ya, dan semua pelayan, ya kan, yang ada di pemerintahan dari Pak RT sampai presiden, itu semua menjadi sarana asalkan kita mampu bersinergi, ya kan, antara sistem yang ada ini dengan nilai-nilai di dalam Al-Quran, di ajaran Islam. Insya Allah semua itu bagian daripada berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengawasi kita, apa yang lahir maupun yang batin, dan apa yang kita niatkan. Insya Allah mudah-mudahan berbisnis dengan Allah ini adalah pilihan kita untuk mencapai keberuntungan. Allah akan menilai itu sehingga Allah memberikan bayaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, pada sore episode yang ke-17 ini sedikit itu kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.